Alia berdiri di balik dinding kaca kantor lantai 25, memandang kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu gedung menjelma lautan cahaya, seolah dunia tunduk di bawah kakinya. Namanya terpampang besar di pintu ruangan. Alia Prameswari, Chief Executive Officer. Sebuah posisi yang diimpikan banyak orang, namun baginya hanyalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh luka. Usianya baru 32 tahun, tetapi sorot matanya menyimpan kelelahan yang tak sebanding dengan angka di kartu identitas. Wajahnya cantik, anggun, selalu tampil sempurna di depan publik. Media sering menjulukinya janda cantik paling sukses di kota ini. Sebuah gelar yang terdengar membanggakan, namun menusuk hatinya setiap kali dibaca. Tak ada yang tahu, di balik jas mahal dan senyum profesional, Alia sering pulang ke rumah besar yang terasa sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada sambutan hangat. Hanya keheningan yang menyambitnya setiap malam. Rumah itu terlalu luas untuk seorang diri, tetapi terlalu penuh kenangan untuk ditinggalkan. Setiap pagi, Alia memulai harinya dengan jadwal rapat padat, keputusan besar, dan tekanan dari berbagai pihak. Para direksi menaruh harapan tinggi padanya. Investor mempercayakan miliaran rupiah di tangannya. Karyawan memandangnya sebagai simbol kekuatan dan keberhasilan. Tak ada ruang untuk lemah, apalagi menangis. Namun, saat sendirian, Alia sering terdiam lebih lama di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri, perempuan kuat yang dipaksa keadaan. Gelar janda bukanlah pilihan, melainkan takdir yang datang terlalu cepat. Kepergian suaminya 3 tahun lalu merenggut separuh jiwanya. Sejak itu, Alia belajar bertahan, bukan hidup. Di dunia bisnis, Alia dikenal tegas, dingin, dan tak mudah tersentuh emosi. Keputusan diambil dengan logika, bukan perasaan. Banyak pria mendekatinya, pengusaha, pejabat, bahkan selebritas. Namun semuanya ditolak dengan halus. Baginya cinta hanyalah kenangan yang terlalu mahal untuk diulang. Malam itu, setelah rapat terakhir selesai, Alia kembali menatap kota dari balik kaca. Ia menggenggam ponselnya, membaca pesan singkat dari asisten yang mengingatkan jadwal esok hari. Hidupnya teratur, rapi, dan terkendali. Tapi hatinya tetap kosong. Apa gunanya semua ini? Gumamnya pelan. Kesuksesan yang ia raih adalah hasil kerja keras dan pengorbanan. Namun di puncak segalanya, Alia justru merasa sendirian. Ia tak menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan sederhana jauh dari gemerlap kantor dan dunia elit yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar sana, kehidupan berjalan apa adanya. Dan tanpa Alia sadari, sebuah tabung LPG kosong di dapur rumahnya akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi kaca jendela kamar Alia. Ia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan pakaian kerja. Jas mahal itu belum sempat dilepas, seolah ia enggan kembali menjadi dirinya yang rapuh. Di hadapannya, sebuah foto lama tergeletak di meja kecil. Foto yang selalu ia simpan, meski jarang berani menatapnya terlalu lama. Dalam foto itu, Alia tersenyum lepas. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan wajah sederhana namun hangat. Dialah Arman, suaminya. Pria yang dulu menemaninya dari nol, jauh sebelum Alia dikenal sebagai CEO sukses. Ingatan Alia melayang ke masa lalu. Saat itu, mereka hanyalah sepasang suami istri muda dengan mimpi besar dan tabungan pas-pasan. Arman selalu berkata bahwa kesuksesan bukan soal seberapa tinggi jabatan, melainkan seberapa kuat mereka bertahan bersama. Alia masih ingat bagaimana mereka bekerja hingga larut malam, menyusun rencana bisnis di meja makan kecil, ditemani kopi murah dan tawa sederhana. Arman bukan pria kaya. Ia bukan lulusan luar negeri atau pengusaha ternama. Namun ia memiliki keyakinan yang tak pernah goyah pada Alia. "Kamu ditakdirkan untuk hal besar," ucapnya suatu malam. Kalimat itu terpatri kuat di hati Alia hingga kini. Semua berubah pada hari itu. Telepon yang berdering di pagi buta menjadi awal dari runtuhnya dunia Alia. "Kecelakaan," kata itu terus bergaung di kepalanya. Ia masih ingat bagaimana kakinya gemetar saat tiba di rumah sakit. Bagaimana waktu seakan berhenti ketika dokter menggeleng pelan. Arman pergi tanpa sempat berpamitan. Hari-hari setelahnya adalah kabut kelabu. Alia menjalani hidup seperti mesin,
bernafas, berjalan, bekerja, tanpa benar-benar hidup. Tangisnya habis, air matanya kering, namun luka di dadanya justru semakin dalam. Ia mengubur rasa kehilangan dengan kerja keras, menjadikan ambisi sebagai pelarian. Kesuksesan datang cepat, tetapi kebahagiaan tidak ikut menyertainya. Setiap pencapaian terasa hampa, setiap tepuk tangan terdengar kosong. Alia sering membayangkan, seandainya Arman masih ada, mungkin ia akan tersenyum bangga di sudut ruangan. Seperti dulu, pikiran itu selalu membuat dadanya sesak. Sejak kepergian Arman, Alia menutup rapat pintu hatinya. Ia takut mencintai, takut kehilangan lagi. Baginya, membuka hati sama saja dengan mengundang luka baru. Maka ia memilih kesendirian, meski itu menyakitkan. Hujan di luar semakin deras. Alia mengusap wajahnya, menyadari air mata yang jatuh tanpa izin. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan dirinya menangis, diam-diam, tanpa saksi. Ia tak tahu bahwa luka lama yang belum sembuh itu suatu hari akan diuji kembali, bukan oleh pria sempurna dari dunianya yang glamor, melainkan oleh seseorang yang hadir dengan cara paling sederhana dan paling tak terduga. Pagi itu, Alia terbangun lebih lambat dari biasanya. Kepalanya terasa berat akibat malam panjang yang dihabiskan bersama kenangan. Ia berjalan ke dapur dengan langkah lesu, berniat membuat kopi sebelum bersiap ke kantor. Namun baru saja memutar knop kompor, api tak kunjung menyala. Alia mengernyit. Ia mencoba sekali lagi. Tetap nihil. Ia menunduk, memperhatikan tabung LPG di bawah kompor. Jarumnya sudah berada di garis merah. Habis. Astaga, desahnya pelan. Di saat seperti ini, Alia menyadari betapa rapuhnya hidup yang ia jalani sendirian. Biasanya semua urusan teknis diserahkan pada asisten rumah tangga. Namun hari itu rumah terasa kosong. Mau tak mau, ia meraih ponsel dan mencari nomor tukang LPG langganan yang tertera di papan dapur. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Alia membuka pintu dan mendapati seorang pria berdiri di sana. Tubuhnya tinggi, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari. Kaos lusuh yang dikenakannya tampak basah oleh keringat, dan sebuah tabung LPG tergantung di pundaknya. Namun yang paling mencolok adalah tatapan matanya, tenang dan jujur. "Pagi, Bu, pesan LPG?" sapanya sopan. Alia mengangguk singkat, sedikit terkejut. Ia terbiasa bertemu pria-pria berjas rapi dan beraroma mahal, bukan sosok sederhana seperti di hadapannya. Namun entah mengapa, kehadiran pria itu terasa menenangkan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka. Gerakannya cekatan saat mengganti tabung, tanpa banyak bicara. Alia memperhatikannya dari jarak beberapa langkah, merasa canggung dengan keheningan yang tercipta. "Sudah, Bu, silahkan dicoba," ucap Raka setelah selesai. Alia menyalakan kompor. Api biru menyala sempurna. Ia menghela nafas lega tanpa sadar. "Terima kasih," katanya singkat. Raka tersenyum kecil, senyum sederhana tanpa dibuat-buat. "Sama-sama, Bu." Saat Alia menyerahkan uang pembayaran, jari mereka tak sengaja bersentuhan. Sekejap saja, namun cukup membuat Alia terdiam. Ada sesuatu yang asing namun hangat, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Raka pamit dengan sopan. Alia menutup pintu, namun langkahnya tertahan. Ia berdiri mematung beberapa detik, heran pada dirinya sendiri. Mengapa pertemuan singkat itu terasa berbeda? Di dalam hatinya, Alia segera menepis perasaan itu. Mustahil, ia hanya kelelahan, pikirnya. Tak ada yang istimewa dari seorang tukang LPG. Namun saat Alia kembali ke dapur dan menyeduh kopi, pikirannya justru kembali pada senyum sederhana itu, pada tatapan mata yang tak menghakimi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pagi Alia terasa sedikit lebih hangat. Di luar rumah, Raka melangkah pergi tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana barusan akan menjadi awal dari perubahan besar. Dua dunia yang begitu berbeda telah bersinggungan, diam-diam, tanpa rencana. Dan takdir, seperti biasa, mulai bekerja dengan caranya sendiri. Hari-hari Alia kembali berjalan seperti biasa. Rapat, keputusan penting, dan tekanan tanpa henti. Namun entah mengapa, sejak pagi itu, pikirannya kerap teralihkan pada hal sepele. Setiap kali ia memasuki dapur, matanya tanpa sadar tertuju ke arah kompor. Bukan karena takut LPG habis lagi, melainkan karena ingatan tentang sosok sederhana yang datang tanpa banyak kata. Beberapa hari kemudian, Alia sengaja pulang lebih awal. Ia merasa lelah,
bukan secara fisik, melainkan batin. Saat memarkir mobil, ia melihat sebuah gerobak kecil di ujung jalan. Seorang pria sedang menurunkan tabung-tabung LPG dengan cekatan. Alia mengenal postur itu, gerakan itu. Raka. Entah dorongan dari mana, Alia menghentikan langkahnya. Ia berdiri beberapa meter dari sana, ragu apakah harus menyapa atau tidak. Namun Raka lebih dulu melihatnya. "Bu Alia?" sapanya, sedikit terkejut namun tetap sopan. Alia tersenyum tipis. "Mas Raka, sering lewat sini?" Raka mengangguk. "Iya Bu, area ini memang jadi jalur saya." Percakapan mereka sederhana. Tak ada topik besar, tak ada basa-basi berlebihan. Raka bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia harus berangkat sejak subuh agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Alia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Sesuatu yang jarang ia lakukan di dunia bisnisnya. Ada ketulusan dalam cara Raka berbicara. Tak ada maksud tersembunyi, tak ada usaha untuk mengesankan. Ia hanya bercerita apa adanya, seperti hidup yang dijalaninya. Sejak hari itu, Alia mulai sering bertemu Raka. Kadang secara tak sengaja, kadang karena alasan yang dibuat-buat. Ia mulai memesan LPG langsung darinya. Meski sebenarnya asisten rumah tangga bisa mengurusnya. Alia berdalih pada dirinya sendiri bahwa itu hanya soal kenyamanan. Namun hatinya tahu, ada alasan lain yang tak berani ia akui. Raka selalu datang dengan sikap yang sama, sederhana dan hormat. Ia tak pernah bertanya tentang pekerjaan Alia, tak pernah menunjukkan rasa kagum berlebihan pada rumah besar atau mobil mewahnya. Ia memperlakukan Alia sebagai manusia biasa, bukan sebagai sosok penting yang harus dipuja. Hal itulah yang perlahan meluluhkan pertahanan Alia. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Raka baru saja selesai mengantar pesanan ke tetangga sebelah. Mereka berbincang ringan tentang cuaca, tentang jalanan yang macet, tentang hal-hal kecil yang sering terlewatkan dalam hidup Alia. Alia tertawa kecil, tawa yang terdengar asing di telinganya sendiri. Sudah lama sekali ia tak tertawa tanpa beban. Di saat itulah Alia menyadari sesuatu yang membuat dadanya bergetar pelan. Kesederhanaan Raka bukanlah kekurangan, justru di sanalah ketenangan itu berada. Di dunia Raka yang sederhana, Alia merasa tak perlu berpura-pura kuat. Namun di balik kehangatan itu, Alia juga mulai merasakan ketakutan. Ia tahu betul, dua dunia ini terlalu jauh berbeda. Dan jika ia lengah, perasaan yang tumbuh perlahan ini bisa menjadi luka baru yang jauh lebih dalam. Sementara itu, Raka pulang dengan langkah ringan sore itu. Ia tak mengerti mengapa setiap berbincang dengan Alia membuat harinya terasa lebih berarti. Ia hanya tahu satu hal, perempuan itu berbeda, dan perasaan yang mulai tumbuh ini bukan sesuatu yang bisa ia anggap remeh. Tanpa mereka sadari, sebuah ikatan halus telah terjalin. Masih rapuh, masih samar, namun cukup kuat untuk mengubah arah hidup keduanya. Alia mulai menyadari ada yang berubah dalam dirinya. Perubahan kecil, nyaris tak terasa, namun cukup mengusik ketenangan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ia jadi lebih sering menunggu sore datang, lebih peka pada suara langkah di depan rumah. Bahkan, hal sepele seperti notifikasi ponsel kini mampu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia benci mengakui itu. Di kantor, Alia tetaplah CEO yang tegas dan dingin. Keputusan diambil cepat, rapat berjalan efisien, semua tampak normal di mata orang lain. Namun, di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sering melayang pada sosok pria dengan kaos lusuh dan senyum sederhana. Sebuah kontras yang tak masuk akal dengan dunia yang ia jalani. Suatu sore, Raka datang lebih lama dari biasanya. Ia duduk di teras rumah Alia setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tak ada janji, tak ada rencana. Hanya 2 cangkir teh dan angin sore yang berhembus pelan. "Bu Alia kelihatannya capek," ucap Raka hati-hati. Alia terdiam sejenak. Jarang ada yang benar-benar memperhatikan keadaannya, bukan jabatannya. Sedikit, jawabnya jujur. Raka tak mengomentari lebih jauh. Ia hanya tersenyum, seolah mengerti bahwa kelelahan Alia bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Keheningan di antara mereka terasa nyaman, bukan canggung. Di saat itulah, Alia merasa pertahanannya retak. Ia menceritakan sedikit tentang tekanan pekerjaan, tentang rasa lelah yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Raka mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat yang berlebihan. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu begitu berarti. Malam itu, setelah Raka pamit, Alia berdiri lama di teras. Dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Ia tahu perasaan itu. Ia mengenal getaran halus di hatinya. Perasaan yang dulu pernah ia miliki, lalu ia kubur bersama luka masa lalu. "Aku tidak boleh jatuh cinta lagi," bisiknya pada diri sendiri. Perbedaan status, dunia yang tak sejalan, dan trauma kehilangan membuat Alia diliputi ketakutan. Ia takut berharap. Takut jika kebahagiaan kecil ini hanya sementara. Takut jika ia kembali harus kehilangan. Di sisi lain, Raka berjalan pulang dengan pikiran yang tak kalah kacau. Ia sadar betul siapa dirinya. Seorang tukang LPG dengan hidup sederhana. Sementara Alia adalah perempuan yang berdiri jauh di atasnya, baik secara sosial maupun dunia. "Aku nggak boleh bermimpi terlalu tinggi," gumamnya. Namun hati tak selalu patuh pada logika. Setiap senyum Alia, setiap tawa kecil yang ia dengar, membuat perasaan itu tumbuh tanpa izin. Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan tulus selalu harus kalah oleh kenyataan? Malam itu, dua hati yang berada di dunia berbeda sama-sama terjaga, sama-sama berusaha menolak perasaan yang kian menguat. Tanpa mereka sadari, cinta yang tumbuh diam-diam justru semakin dalam ketika disangkal. Dan ketika cinta mulai disadari, ujian biasanya tak pernah jauh di belakangnya. Perubahan sikap Alia tak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Asisten pribadinya mulai menyadari jam pulang Alia yang tak lagi selalu larut. Beberapa rekan direksi menangkap ketidakhadiran Alia dalam acara-acara elit yang dulu rutin ia hadiri. Senyumnya masih ada, namun bukan lagi senyum formal yang biasa mereka lihat. Gosip mulai berembus pelan. Awalnya hanya bisikan ringan tentang CEO muda yang kini terlihat lebih membumi. Namun bisikan itu berkembang menjadi pertanyaan, lalu dugaan. Hingga suatu sore, Alia tanpa sengaja mendengar percakapan yang membuat langkahnya terhenti. "Katanya dia dekat sama tukang LPG komplek," ujar salah satu staf dengan suara diturunkan. Tawa kecil menyusul. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa meremehkan. Dada Alia mengeras. Ia ingin menegur, ingin marah, namun kakinya seolah terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kejamnya dunia yang selama ini ia pimpin dengan percaya diri. Dunia yang menilai, menghakimi, dan menentukan pantas atau tidaknya seseorang dicintai. Tekanan tak hanya datang dari kantor. Suatu malam ibunya menelpon dengan nada khawatir. "Kamu harus jaga nama baik Alia. Kamu perempuan sendiri, posisi kamu tinggi. Jangan sampai salah bergaul." Alia menggenggam ponsel erat. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat, namun terasa seperti peringatan. Ia mengerti maksudnya. Dunia Alia menuntut kesempurnaan, termasuk dalam memilih siapa yang boleh mendampinginya. Sementara itu, Raka mulai merasakan perubahan yang sama, meski dari sudut yang berbeda. Tatapan orang-orang di lingkungan kerjanya tak lagi ramah seperti dulu. Beberapa pelanggan mulai melempar candaan yang terasa menyakitkan. "Wah, sekarang langganan rumah orang kaya ya, Rak? Atau jangan-jangan mau naik kelas?" Raka hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin menjelaskan apapun. Namun setiap kata itu menancap di hatinya, menegaskan jarak yang selama ini ia coba abaikan. Raka mulai menjaga jarak. Ia mengurangi waktu singgah di rumah Alia. Jika datang, ia langsung pamit setelah pekerjaannya selesai. Alia merasakan perubahan itu, dan kebingungan mulai menguasainya. "Mas Raka, kenapa sekarang buru-buru terus?" tanya Alia suatu sore. Raka terdiam sejenak, matanya menunduk. "Gak apa-apa, Bu, cuma lagi banyak kerjaan." Jawaban itu terdengar datar, tak seperti biasanya. Alia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, namun ia juga tahu tak semua hal ia bisa paksa untuk dijelaskan. Malam itu, Alia kembali sendirian di rumah besarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa bukan hanya dunia yang menolak perasaan ini, tetapi Raka juga mulai mundur perlahan. Di dua tempat berbeda, Alia dan Raka sama-sama diliputi kegelisahan.
seolah dunia bersekongkol untuk memisahkan mereka, sebelum cinta itu sempat menemukan bentuknya. Dan di balik semua tekanan itu, sebuah keputusan besar mulai tumbuh. Keputusan yang akan melukai, namun dianggap perlu demi bertahan. Hari itu, Alia menunggu lebih lama dari biasanya. Senja telah turun, lampu teras menyala, namun sosok yang ia nantikan tak kunjung muncul. Entah sejak kapan, menunggu menjadi kebiasaan yang tanpa sadar ia lakukan. Menunggu seseorang yang dulu datang tanpa janji, kini menghilang tanpa penjelasan. Ponsel Alia bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Raka. Maaf Bu, saya nggak bisa ke rumah lagi. Mulai besok, Bu Alia pesan LPG ke tempat lain saja. Alia membaca pesan itu berulang kali. Dadanya terasa sesak. Jari-jarinya gemetar saat mengetik balasan. Alia. Kenapa Mas? Apa aku salah? Balasan tak kunjung datang. Tak mampu menahan diri, Alia memutuskan keluar rumah. Ia menyetir tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti naluri. Langit gelap, hujan rintik mulai turun. Akhirnya mobilnya berhenti di sebuah pangkalan LPG kecil, tempat Raka biasa mangkal. Raka ada di sana. Ia berdiri membelakangi Alia, membereskan tabung-tabung kosong. Saat Alia memanggil namanya, tubuh Raka menegang. Mas Raka? Suara Alia bergetar. Raka berbalik. Tatapan mereka bertemu. Ada banyak hal yang ingin diucapkan namun tertahan di tenggorokan masing-masing. Aku cuma mau tahu, ujar Alia pelan. Kenapa kamu menjauh? Raka terdiam lama. Hujan semakin deras membasahi bahu dan wajah mereka. Akhirnya Raka menghela napas berat. Karena aku sadar diri Bu, katanya lirih. Dunia kita terlalu jauh. Aku cuma tukang LPG. Bu Alia punya hidup yang besar. Kata-kata itu seperti pisau. Alia menggeleng, menahan air mata. Aku nggak pernah melihat kamu seperti itu. Tapi dunia melihat aku begitu, balas Raka cepat. Dan aku nggak mau kamu jadi bahan omongan. Nggak mau kamu dipandang rendah gara-gara aku. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta yang tulus pun bisa melukai ketika tak diberi ruang oleh kenyataan. Kalau begitu, perasaan kita? Tanya Alia hampir tak terdengar. Raka menunduk. Biar aku simpan sendiri. Kalimat sederhana itu menghancurkan sisa pertahanan Alia. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia ingin memeluk Raka, ingin memohon agar pria itu bertahan. Namun harga diri dan luka masa lalu menahannya. Malam itu, mereka berpisah tanpa janji, tanpa kepastian, hanya perasaan yang tak sempat diberi nama. Raka berjalan menjauh. Setiap langkah terasa berat. Alia kembali ke mobilnya dengan hati yang remuk. Dunia kembali sunyi, namun kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Di rumah besar itu, Alia menangis sendirian. Ia sadar, kehilangan kali ini terasa berbeda, bukan karena kematian, melainkan karena memilih melepaskan. Dan terkadang, perpisahan yang paling menyakitkan adalah yang dilakukan demi cinta itu sendiri. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa berjalan lambat bagi Alia. Ia kembali tenggelam dalam rutinitas kerja, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jadwalnya padat, rapat demi rapat tak pernah ia tolak. Seolah dengan terus bergerak, ia bisa lari dari perasaan kehilangan yang diam-diam menggerogoti hatinya. Namun, hidup tak memberinya waktu untuk sembuh. Sebuah masalah besar menghantam perusahaan Alia tanpa peringatan. Proyek strategis yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan terancam gagal akibat pengkhianatan salah satu mitra bisnis. Nilai saham anjlok, investor panik, dewan direksi mulai mempertanyakan keputusan-keputusan Alia. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, posisi Alia benar-benar terancam. Ruang rapat yang biasanya terasa terkendali kini dipenuhi tatapan curiga. Setiap argumen Alia dipatahkan, setiap keputusannya dipertanyakan. Ia tetap berdiri tegak, berbicara tegas, namun di dalam dadanya ketakutan mulai merayap. Malam-malam Alia kembali menjadi sunyi. Ia pulang melarut, duduk sendiri di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Ponselnya penuh pesan dan panggilan, namun tak satu pun yang ingin ia jawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian, tanpa Arman, tanpa Raka,
tanpa siapapun. Di titik terendah itu, Alia jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya terpaksa absen dari kantor. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Di tengah kesadaran yang naik turun, Alia menyadari betapa rapuhnya dirinya selama ini. Ia telah terlalu lama berpura-pura kuat hingga lupa bagaimana rasanya meminta tolong. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Raka mendengar kabar tentang Alia secara tak sengaja. Berita tentang perusahaan besar yang goyah, tentang CEO muda yang disorot media. Nama Alia disebut-sebut dengan nada tajam. Hati Raka mencelos. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk tak peduli. Bukankah ia yang memilih pergi? Namun langkahnya tetap membawanya ke depan rumah besar itu suatu malam. Ia berdiri lama di seberang jalan, menatap jendela yang gelap. Raka tak berani masuk. Ia hanya memastikan satu hal, lampu teras masih menyala, tanda bahwa Alia masih ada. Tanpa Alia ketahui, di saat dunia bisnisnya runtuh dan hatinya remuk, seseorang tetap peduli dalam diam. Seseorang yang memilih mencintai dari jauh tanpa menuntut apapun. Dan di tengah badai terbesarnya, Alia belum tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang karir atau kekuasaan, melainkan tentang keberanian untuk menerima ketulusan, bahkan ketika ia merasa tak pantas menerimanya. Pagi itu, Alia menatap pantulan wajahnya di cermin kamar. Wajah pucat, mata sembab, namun sorot tekad perlahan kembali muncul. Di balik semua kegagalan dan rasa sakit, ada satu kesadaran yang tumbuh. Ia telah terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk kebahagiaannya sendiri. Masalah di perusahaan belum sepenuhnya selesai. Namun, satu keputusan berani Alia mengubah segalanya. Ia membuka fakta yang selama ini ditutup rapat oleh para mitra licik. Dengan ketegasan dan transparansi, Alia memulihkan kepercayaan investor. Langkah itu berisiko, tapi berhasil. Untuk pertama kalinya setelah badai panjang, Alia kembali berdiri dengan kepala tegak. Di tengah kebangkitan itu, pikirannya justru kembali pada Raka. Bukan pada statusnya, bukan pada omongan orang, melainkan pada kehadirannya yang tulus, pada ketenangan yang ia bawa tanpa syarat. Alia akhirnya mengerti, yang selama ini ia cari bukan pasangan yang setara secara sosial, melainkan seseorang yang setia berdiri di sampingnya ketika dunia runtuh. Dengan jantung berdebar, Alia mendatangi pangkalan LPG tempat Raka biasa bekerja. Raka terkejut saat melihat Alia berdiri di hadapannya. Wajah perempuan itu terlihat lebih sederhana hari itu. Tanpa jas mahal, tanpa riasan berlebihan. Hanya Alia, apa adanya. "Aku datang bukan sebagai CEO," kata Alia pelan namun tegas. "Aku datang sebagai perempuan yang ingin jujur pada perasaannya." Raka terdiam. Ia melihat keberanian di mata Alia. Keberanian yang tak ia sangka akan dimiliki oleh seseorang dari dunia sebesar itu. "Aku capek pura-pura kuat. Aku capek hidup sesuai standar orang lain. Aku bahagia waktu bersamamu, Mas. Sesederhana itu." Raka menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gejolak di dada. "Aku cuma takut jadi beban buat kamu." Alia menggeleng. "Kamu bukan beban, kamu rumah." Kalimat itu meruntuhkan sisa pertahanan Raka. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa kecil di hadapan Alia. Ia melihat cinta yang berdiri sejajar, bukan di atas, bukan di bawah. Keputusan Alia tak berhenti di situ. Dalam sebuah acara perusahaan, Alia tampil bersama Raka. Tanpa pengumuman berlebihan, tanpa pembelaan panjang. Ia hanya memperkenalkan Raka sebagai orang yang berarti dalam hidupnya. Ruangan hening, tatapan terkejut, bisik-bisik, dan penilaian muncul bersamaan. Namun Alia berdiri tegak. Hari itu, Alia memilih dirinya sendiri. Memilih cinta yang jujur meski dunia belum tentu siap menerimanya. Dan untuk pertama kalinya, Raka tak lagi berdiri di kejauhan. Ia berdiri di sisi Alia, apa adanya, tanpa rasa rendah diri. Waktu berjalan, dan dunia perlahan belajar menerima apa yang dulu dipertanyakan. Gosip tak sepenuhnya hilang, tatapan sinis masih sesekali muncul. Namun Alia tak lagi gentar. Ia telah melewati badai yang jauh lebih besar daripada sekedar omongan orang. Perusahaan Alia kembali stabil,
Kepercayaan investor pulih, dan namanya kembali disebut sebagai CEO tangguh yang mampu bangkit dari krisis. Namun yang berbeda kini adalah caranya menjalani hidup. Alia tak lagi terjebak pada kesempurnaan yang melelahkan. Ia belajar pulang lebih awal, menikmati pagi tanpa terburu-buru, dan tersenyum tanpa beban. Di sisi lain, hidup Raka tetap sederhana. Ia masih bekerja sebagai tukang LPG, masih bangun subuh, masih pulang dengan tubuh lelah. Namun kini ada satu hal yang membuat langkahnya lebih ringan. Ia tak lagi berjalan sendiri. Alia tak pernah mencoba mengubah Raka. Ia menghargai hidup yang dijalani pria itu, sebagaimana Raka menghormati dunia Alia tanpa merasa kecil. Mereka belajar bertemu di tengah, saling menguatkan tanpa saling menuntut. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah yang dulu terasa sunyi. Kini suara tawa terdengar lebih sering. Raka duduk di sampingnya, menikmati teh hangat seperti hari-hari awal mereka saling mengenal. Tak ada janji besar, tak ada rencana muluk, hanya kebersamaan yang terasa cukup. Aneh ya, ujar Alia sambil tersenyum. Aku punya segalanya, tapi justru merasa utuh setelah menemukan hal sederhana. Raka tersenyum balik. Kadang yang kita cari bukan yang tinggi, tapi yang tulus. Alia menggenggam tangan Raka. Dalam genggaman itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan dari jabatan, kekayaan, atau pengakuan. Ia sadar kebahagiaan bukan tentang siapa kita di mata dunia, melainkan siapa yang berani kita pilih untuk menemani hidup. Di malam hari, Alia menatap langit dari balik jendela rumahnya. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Kehilangan, kesepian, cinta yang hampir ia lepaskan. Semua rasa sakit itu kini memiliki makna. Kisah Alia dan Raka bukan kisah tentang CEO dan tukang LPG. Ini adalah kisah tentang dua manusia yang berani melawan stigma demi cinta yang jujur. Tentang memilih kebahagiaan meski jalannya tak selalu mudah. Dan di dalam kesederhanaan itulah, Alia akhirnya menemukan rumah.